Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita semua di akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentang KD 3.13 menganalisa makna Quran surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran surah Al-Maidah ayat 32 beserta hadis yang terkait tentang toleransi, rukun dan menghindari diri dari tindakan kekerasan. Nah, kira-kira ada nggak sih hubungannya antara toleransi, rukun, dan menghindari diri dari tindakan kekerasan? Lebih baiknya mari kita simak penjelasannya. Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Memaknai toleransi. Perilaku toleransi terdapat pada surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Yang kedua, menghindarkan diri dari tindak kekerasan terdapat pada surat Al-Maidah ayat 32. Dari penjelasan di atas, menganalisa perilaku, toleransi, dan tindak kekerasan dengan doktrin agama. Terbiasa toleran dan menghindari tindak kekerasan. Kita akan memasuki bab menganalisa tentang toleransi dan kerukunan serta tindakan anti kekerasan. Selamat belajar dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang berbuat kerusakan. Ayat 40. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Yunus ayat 41. A'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Akan ajarannya yang dibawanya, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaan, bagimu pekerjaanmu adalah segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan amal yang buruk akan mendapatkan keburukan pula. Isi kandungannya dalam ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana orang-orang beriman dan tidak beriman, orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang manusia perbuat dan semua perbuatan akan mendapat ganjarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang meningkatkan kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia meningkat kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melebihi batas dalam kerusakan di muka bumi. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Rasuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalik fil ardi lamusrifun.
Ayat ini menjelaskan bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Sisi kandungannya, begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh. Sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Begitu juga apabila seseorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tak berdosa. Dan dari segi sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah menyebabkan hancuran generasi besar suatu masyarakat yang bakal tampil dan lahir di dunia ini. Al-Quran memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia, menganggap membunuh seorang manusia sama dengan membunuh sebuah masyarakat. Pengadilan di negara-negara tertentu menjatuhkan hukuman qisas, yaitu membunuh orang yang telah membunuh. Dan hadis yang terkait tentang anti kekerasan, yaitu An Umayyah bin Zubair qala marra Hisham bin Hakim bin Hizam ala unasi min anbati bi syami qad uqimu fi syamsi faqala ma sya'nuhum qalu ubisu fil hijzah faqala Hisham ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibun nasa fid dunya, rawahul Muslim, yang artinya Urwah bin Zubair berkata, Hisham bin Hakim bin Hizam pernah melewati beberapa orang dari para petani di Syam yang dijemur di bawah terik matahari. Kemudian Hisham bertanya, mengapa mereka ini dihukum? Mereka menjawab, mereka disiksa karena masalah pajak. Hisham berkata, aku bersaksi sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim, dan itu sudah paten. Karena siapa yang di dunianya menyiksa, sukanya menyiksa seseorang, pastinya di akhirat pun juga akan mendapat balasannya, hukum akhirat. Nah, isi kandungan hadis tersebut yaitu dilarangnya berlaku kasar dan menyakiti sesama manusia, apalagi menyiksa meskipun terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sangat tidak boleh. Semua tindakan kasar dan penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Ini sudah hukum akhirat yang terdapat pada hadis riwayat Muslim tersebut. Selanjutnya, toleransi. Toleransi atau toleran berasal dari kata Latin tolere, yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar hukum atau individu perseorangan itu dalam masyarakat ataupun dalam hidup lingkup yang lain. Toleransi dalam beragama bukan berarti boleh bebas menganut agama tertentu atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama, tetapi toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan segala bentuk, sistem, dan tata cara peribadatannya, dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing agama. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang-orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan. Sikap toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Dalam konteks inilah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ahabbu ilallah qala hanifiyya asammah, yang lurus, yang betul penuh toleransi, itulah agama Islam. Makna toleransi tersendiri contohnya yaitu agama, adat istiadat, perbedaan ras dan suku. Maksudnya apa? Dengan perbedaan tersebut, yang 4 macam di atas ini, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dan individu dengan kelompok, serta kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat. Nah,
Kerukunan, apa sih kerukunan itu? Menjaga kerukunan adalah sikap dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, harmonis dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, ekonomi, keturunan, ras, suku, dan perbedaan agama, yaitu silaturahmi dengan tetangga, tolong-menolong, menaati dan menghormati aturan yang ada, saling menyayangi dan empati antar sesama, dan gotong royong. Akan hal tersebut, ada sikap atau sifat yang harus kita hindari sebagai manusia. Tidak boleh memiliki sifat tersebut, yaitu apa? Pertama, egoisme. Kenapa? Apa itu egoisme? Sikap yang mendasarkan pada kepentingan diri sendiri, merasa paling benar, memandang rendah orang lain, tidak mau menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, ekstremisme, yaitu sikap egois yang paling keras karena sikapnya yang selalu memaksakan kehendaknya kepada orang lain untuk mencapai tujuan, sering menghalalkan segala cara sekalipun tindakannya merugikan orang lain. Nah, kedua sifat ini tidak boleh ada pada diri manusia. Hadis yang terkait tentang kerukunan yaitu Anin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim tarahuhim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu khud'un tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal hummah, rawahul Bukhari. Yang artinya, Nu'mah bin Bashir berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam cinta mencintai, saya menyayangi dan kasih mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakannya sakit, yaitu tidak bisa tidur dan merasa dendam. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah gambar dari perlakuan tindakan anti kekerasan dan tidak boleh ditiru perilaku tindakan kekerasan, pengertian dan jenis kekerasan. Nah, bentuk-bentuk kekerasan apa saja sih di dalam bentuk kekerasan? Nah, dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama, kekerasan fisik. Contohnya seperti apa? Tawuran, menjambak, menampar, memukul, menendang, mendorong, membakar, dan mengancam hingga membunuh. Kedua bentuknya yaitu kekerasan psikis. Nah, contohnya seperti apa? Dianiaya, diancam, bullying, kehilangan hak atas anak, ingkar janji, merusak atau memutuskan hubungan dengan anggota keluarga atau teman. Ketiga, kekerasan ekonomi. Contohnya membuat korban mempunyai ketergantungan ekonomi, menelantarkan keluarga secara ekonomi atas tanggung jawab. Dan yang keempat, kekerasan atas agama, contohnya seperti terorisme, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap agama, pembatasan hak untuk beribadah, intoleransi, dakwah dengan kekerasan. Perilaku menghindari tindakan kekerasan, yaitu agar tidak terjadi tindakan kekerasan, kita harus saling menghargai dan menghormati hak orang lain karena setiap pribadi menginginkan ketentraman dan kebahagiaan. 2. Keadilan adalah kunci hidup sehingga setiap kejahatan yang menimpa seseorang mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketiga, sangat berhati-hati dalam menempuh kehidupan ini, terutama berkaitan dengan hak orang lain karena boleh jadi kita dapat lepas dari pengadilan dunia tetapi tidak akan bisa lari dari pengadilan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kata-kata ini banyak typo. Banyak memahami hukum Islam agar kita dapat mengerti dan paham akan larangan dan kewajiban yang harus dijalani. Menghormati dan yang terakhir, menghormati dan menghargai akidah orang lain, bersikap toleransi dalam hal apapun, selalu bersikap menghormati pendapat orang lain. Baik, kiranya apa yang Ibu sampaikan akan bermanfaat untuk kalian semua jika kalian mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.